surat 18 ayat 83. Al-Kahf 83, tolong dibaca. Nggak bisa, Pak. Bapak keluar sambil baca. Silakan dibuka mute-nya, Pak. Enggak. Dia baca itu sambil keluar itu, makanya kami mute sendiri otomatis. Oh iya, kalau apa membuka itu keluar sendiri. Atau kayak jeda kalau misalnya hostnya. Bagaimana biar panjang kali lebar dibacakan itu. Kalau baca keluar begitu, Pak. Bagaimana Al-Quran itu adalah tulisan firman Allah, sedangkan di situ dikatakan bagaimana, dan kamu Muhammad, coba dibaca lagi, tolong dibaca Pak Petra. Saya nggak bisa, saya nggak bawa ini, saya cuma satu device. Kalau saya buka nanti keluar. Dibaca. Apa? Halo Bang. Halo Bang. Iya. Surah apa? Berapa? Al-Kahf 83. Al-Kahf 83. 83. Al-Kahfi. Al-Kahf 83. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepada Kepadamu itu siapa? Kepada siapa maksudnya? Kepadamu Muhammad. Dalam kurung Muhammad. Betul. Iya. Terus silakan. Nah, Al-Quran kan firman Tuhan kepada manusia untuk semua orang, benar gak? Bagaimana itu itu seperti apa itu? Dan mereka berkata kepadamu Muhammad. Nah, seakan-akan ini ada orang ketiga, pihak ketiga yang menulis Al-Quran ini, dan mereka taruh di dalam ayat Quran. Ini bukan satu warna dari Allah, ini perkataan ini. Coba disimak baik-baik. Silakan Ariel. Silakan Ariel. Kok di mute sama dia? Silakan Ariel. Panggilan pertama kepada Ariel. Aduh. Ting 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 ting. Panggilan kedua. Sudah 3 menit loh ini, belum dijawab. Paling ketiga turun aja udah, ganti yang lain. Ini Ariel, ting 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 ting. 3 menit 22 belum terjawab. Lama banget. Lagi nunggu tiket pesawat ya. Iya. Dia lagi mencari jawabannya di Google. Memoriku penuh ini pasti. Ari lagi beli cilok. Ariel, ting 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 ting. Dia nggak ini. Ariel, panggilan terakhir. 4 menit. Dan dia turun sendiri. Nah, terima kasih. Ya. Aku yang turunin, harusnya dia nggak ada suaranya. Ya teman-teman, siapa yang mau naik ya diskusi? Harus tanya begitu. Dia tak bisa menjawabnya. Ini ngapain? Asyhadu alla ilaha illallah, apa syahadat di sini? Syahadat kok tulisan? Ayo naik kalau berani. Ya. Kok mereka nggak berani naik ya? Kok heran. Ya itu. Tadi pagi ngantri banget, tapi jangan salah, ada gurunda di sini. Siapa itu? Bang Malikil. Oh, Bang Malikil. Beserta Rasulnya. Mililin. Aku pembukatnya aja deh biar gampang. Sekarang jadi pembukatnya Mbak Non, tukang rekam. Sama. Ayo kawan-kawan, siapa yang mau naik diskusi yuk.
Jangan cuma cecet saja nanti Oke. apa jarinya ngapalen lo ya. Pak Petra, Hah, Pak Petra, ya. pakai toak teriaknya kurang kencang, kurang kencang. Oh, kurang kenceng. Woi, siapa yang mau masuk cepetan dong gitu. Karena apa? Jangan buang-buang waktu. Naik lagi. Oh, naik lagi. Ayo sudah Ya dapat ampun. jawabannya. Dapat. Oke, silakan Bang Aril. Ya, jadi bagaimana tadi? Dan aku bacakan kepadamu Muhammad, ya kan? Ya, silakan Bil. Iya. Bagaimana itu Pak untuk menanggapi itu? Apakah itu perkataan Allah atau perkataan siapa? Coba didikte dulu Pak. Kalau di Al-Quran itu Jadi itu. Tuhan memang, itu kan firman Allah. Nah, coba itu perkataan. Jadi itu tulisan Muhammad atau perkataan Allah. Coba disimak. Kalau dia perkataan Allah dan dia kan jelas. Ya, itu dari. Perkataan Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi Al-Quran itu kan terus berangker-angker gitu loh Pak. Jadi istilahnya waktu di zaman dulu kan waktu wahyu turun itu kan itu jadi bebatuan atau di ya kan baru dirangkum lagi gitu. Jadi kalau dikatakan itu dalam artiannya bahasa lah. Aduh. Kenapa lagi nih? Kamu tentang Zulkarnain maka akan dijelaskan. Itu kan kisah, itu kan menceritakan kisah gitu loh. Kayaknya kalau menyebut sesuatu juga ya karena bahasanya itu bahasa indah gitu loh. bahasa indah ya. Jangan menafsirkan sama juga kalau kita menafsirkan Oke. di Alkitab Bapak. Kalau begini, kalau begitu kayaknya itu main kata ya, main kata. Sekarang kita main pembuktian. Oke, Al-An'am ayat Al-An'am 69. Coba dibaca. Al-An'am 69. Sorry Bang, kalau misalnya dia suruh baca nanti apa jeda lagi. Pak. Kan mesti buka Google kan gitu loh. Karena saya nggak bawaan. Surat 16 ayat 69. Anal. Surah berapa? 16? 60 iya ayat 69. Surat. Di mute dia. Tiga 30 detik. Wah, untung saya pakai setengah tera. 45. Al-Quran mengatakan jika salah satu salah semua. Aduh, itu bagaimana ceritanya itu? Gak tahu, bukan saya yang buat aturan, Al-Quran sendiri yang buat Al-Quran. Salah satu salah semua. Aril, apakah lebah makan buah-buahan untuk menghasilkan madu? Saya buka Google jadi setidaknya kan dia hilang anunya kan kalau di TikTok. Iya. Buka dari Google Lebah apa yang makan buah-buahan untuk mendapatkan madu? Apakah madu dari buah-buahan? Apakah madu itu dari makan buah-buahan? Saya belum. 20 detik. Kan tanda kebesaran Tuhan. Oke. Kita ayat-ayat. Ya kan? Itu menjelaskan tentang kebesaran Tuhan, kebesaran ilahi. Nah sekarang kalau dari Bapak harus menyanggah tentang Al-Quran kita itu, firman Tuhan, ya berarti Bapak juga nggak fair-fair dong ini. Sekarang kalau kita nanya balik ke Bapak gitu loh, ya kan?
kalau kita nanya balik gini loh ke Bapak. Kalau Bapak menganggap Tuhan Yesus itu Suaranya Tuhan, suaranya putus-putus. dengan artian seperti ini loh. Bapak sudah jawab pertanyaan atau belum? Kalau sudah jawab pertanyaan, saya berjanji akan menjawab pertanyaan Bapak sampai tuntas. Ya, itu menandakan kebesaran Tuhan. Bagaimana bisa lebah makan buah untuk menghasilkan madu? Di mana itu? Bagaimana bisa lebah makan buah untuk menghasilkan madu? Lebah macam mana itu? Apa lebah? Lebah makan apa dan Pak? Kalau lebah dia hasilnya apa Pak? Madu atau garam? Untuk menghasilkan. Aduh, parah ini. Bapak pendidikan terakhir apa Pak? Tolong diungkapkan dulu Pak. Bukan. Kalau lebah itu hasilnya apa Pak? Madu kan? Atau garam? Lebah untuk menghasilkan madu dia makan apa? Lebah apa yang makan buah madu, untuk menghasilkan madu? Lebah, ya? Iya betul. Itu kalau di salinan terakhir madu itu dari Jangan tanya saya bukan dokter hewan Pak. Katakan dari dokter hewan, pupnya. tanya ke salin. Sama Pak. Saya bukan dokter hewan, tapi logika saya jalan. Bapak kalau cari-cari kesalahan bukan begitu. Saya tanya lebah apa yang makan buah untuk menghasilkan madu? Hah? Lo kok ketawa? Aneh. Lah tanya dokter hewan Pak, emang saya dokter hewan? Aneh. Saya bukan dokter hewan, tanya dokter hewan loh. Teman-teman muslim yang bisa jawab, lebah apa yang makan buah yang menghasilkan madu? Ya Bapak yang ngasih. Lah Bapak jawab ini, kalau Bapak dokter hewan Bapak tahu. Ya madu, kalau lebah ya pasti madu lah hasilnya. Lah dia makan apa, dia bukan dokter. Iya, ini seharusnya aula lebih detail daripada ilmu pengetahuan. Ini katanya, saya buktikan, ya, lebah apa yang makan buah-buah dan untuk menghasilkan madu. Gitu loh. Jangan pakai logika yang nggak berbanding dengan pertanyaan jadi begini Pak. Bukan Pak, bukan mutar-mutar. Bang Billy yang dikatakan benar ya. Apakah lebah menghasilkan madu itu si lebah itu makanannya apa? Makanannya buah, daun, putik, benang sari atau apa? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Coba dijawab dulu, Pak. Ya nggak tahu. Emang saya hewan, temannya lebah. Loh? Naikin akunku yang satu Don ya. Naikin akunku yang satu Don ya. Iya. Ini nggak bisa diajak nganu. Udah membuang waktu. Itu kan menceritakan tentang kebesarannya Tuhan itu. Bukan kebesaran Tuhan, Pak. Jadi begini, saya tanya ya Pak ya. Saya tanya lagi yang terakhir Pak. Ya, itu Al-Quran firman Allah bukan? Ya firman Allah ya memang benar. Kenapa Allah bisa salah mengatakan bahwa lebah makan buah untuk menghasilkan madu? Tanya dokter hewan Pak gitu, nanti dapat gitu loh. Nah, kayaknya itu pasti dapat. Itu Pak pelajaran anak SD Pak, bukan dokter hewan. Dokter hewan tidak mengurus itu pelajaran anak Kalau Bapak sekolah. Cari kesalahannya memang begitu. Ya mesti tanya yang memang ahlinya gitu loh. Kalau bicara tentang buah-buahan itu tentang hewan ya tentang hewan gitu loh. Tanya ke yang ahlinya. Sama Bapak kalau mau ke bengkel motor, air motor rusak, gak mungkin ke bengkel mobil. Pasti ke bengkel motor dong. Kayak gitu. Jangan Bapak motor rusak dibawa ke bengkel sepeda. Malah jadi malah untuk Bapak lulusan apa Pak? Bapak lulusan sekolah pesantren atau bukan? Bukan. Tapi kalau masalah-masalah begitu pertanyaan Bapak tuh nggak logis gitu loh. Lo Bapak masa rusak bawa ke bengkel sepeda ya. Yang tidak logis Bapak kan. Yang tidak logis Bapak kenapa? Sekarang saya tanya Pak gini loh. Kalau Bapak tentang pertanyaan terlalu begitu, sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya ke Bapak. Saya kan udah jawabnya. Saya tanya sesuai ayat loh. Itu kan jawaban saya. Ya, saya tanya sesuai dalil Al-Quran loh.
bukan Iya, buat sekarang saya tanya ke Bapak nih. opini. Iya, sekarang oke. Saya kan udah jawab. Saya baca, kita baca loh. Udah, gini aja. Saya kan udah jawab. Tanya ke dokter hewan. Itu jawaban saya dong. Oke, berarti Bapak beriman buta. Bapak tidak bisa bertanggungjawabkan keimanan Bapak. Oh, apa bilang? Itu kan menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Nah, kalau untuk menceritakan kebesaran Tuhan, nanti dokter hewan menjelaskan. Loh, Pak, masa oke. Loh, masa Bapak tanya ke saya bukan dokter hewan kok. Loh, kan tidak bisa Bapak tanya ke saya bukan dokter hewan. Loh, Bapak maksain nanya ke saya loh. Oke, jadi begini. Bagaimana bisa? Coba Bapak cari bagaimana bisa lebah itu makan hewan, makan buah untuk menghasilkan madu. Ada dokter hewan di sini bisa naik menjelaskan. Bapak tahu nggak dengan demikian jika tidak terjawab ayat satu ayat salah semua, ini akan menghasilkan ribuan pemurtatan loh gara-gara ayat ini. Dan Bapaknya asal ngomong. Nah, sekarang gini Bapak, kan saya udah jawab. Boleh nggak saya tanya satu aja ke Bapak? Kita dulu loh Bapak itu. Soalnya lo masa cuma saya Bapak dulu. Arah Bapak nih. Iya kan? Bapak. Saya bertanya satu aja Bapak. Saya Bapak nggak Bapak takut. Jadi nggak mau jawab. Biar saya takut, saya minta untuk diselesaikan dulu itu, Pak. Nah, itu kan saya tadi jawab, Pak. Yang mesti tanya ke dokter hewan. Nah, saya bukan dokter hewan. Bapak waduh, Pak, bagaimana? Sekarang begini loh, Pak. Kalau dari misalnya kita Bapak saya nanya tentang Bapak yang nggak tahu dari memang Bapak semua tahu Bapak ini bukan Tuhan loh. Bapak Tuhan. Semua orang Bapak tahu. Pak, ini pengetahuan umum Bapak loh, juga Pak. menempatkan sesuatu masalah. Sekarang Bapak nggak tahu semua juga kan. Bapak juga bukan Tuhan kok. Pak Aril. Bapak cuma betul-betul aja Bapak nih. Bapak macam Tuhan aja tahu semua. Bapak juga bukan Tuhan kok. Aril. Kan saya tanya, apa lebah makan buah? Macam tahu tumbuhan makan apa tumbuhan itu dari. Jadi lebah makanannya untuk menghasilkan madu dia makan buah begitu. Apa salah? Saya nggak tahu. Lebah makan apa? Saya nggak tinggal teman sama lebah kok. Saya juga ini. Saya lagi mikir semua lihat lebah makan apa. Saya nggak tahu makan apa. Coba Bapak tanya anak Bapak deh. Tanya Pak, lebah itu makan apa untuk menghasilkan madu? Coba tanya. Atau Bapak lihatlah ada anak SMP lewat. Pak, coba Bapak tanya. SD ada naik tingkatannya Pak, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu ada peningkatan gitu Pak. Saya tanya Bapak dari SD. Ini dia meningkat ternyata. Ini saya begini. Dia naik SMA. Pembelajaran seperti ini lebahnya. Aduh, apa ini Bapak ini bicara. Dari SD anak SD aja tahu. Bapak tuh ngarang-ngarang aja. Iya, Bapak anak SMP tahu, Pak. Kalau lupa makan apa untuk itu pelajaran SMP. Jangan bilang anak SMP tahu. Pelajaran itu Pak, setiap dia meningkat itu ada penjelasannya itu Pak. SD, SMP lagi. Pak, saya tidak gitu Pak. Saya tidak. Bapak setelah mau bertanya nggak mau. Gimana sih Bapak? Jawaban Bapak mengambang. Loh, mengambang emang kepala saya Pak mengambang. Jangankan pertanyaan Bapak, pertanyaan di kelas di orang pintar di atas Bapak pun kami jawab. Bapak aja pertanyaan semudah ini Bapak tidak bisa jawab. Bagaimana mau Bapak merasa pede bertanya? Jawab tadi. Kalau saya diam boleh kan saya sudah jawab. Tanya dokter hewan. Begini, Bapak tidak memahami tentang Bapak bagaimana tentang agama orang lain, Pak. Bagaimana Pak? Tadi kan ditanyakan Billy nih. Bapak mengerti nggak yang ditanyakan Billy? Kalau Bapak bertanya sama Billy, seharusnya harus Bapak tahu dengan pertanyaan dia. Nah, itu dari situ kita bisa menilai Bapak ini mampu nggak menyerap apa nanti seandainya Bapak bertanya sama Billy. Takutnya Bapak tidak sampai untuk kalau menyerap Bapak mau bertanya tentang itu, tanya Pak yang memang lebih ahli gitu loh. Juma, Bapak berani nggak nantang sama Juma gitu loh? Jangannya saya Pak nggak usah gitu Pak. Saya yang nantang Juma, saya head to head Pak, saya suruh buka rumah lah Pak. Nggak usah tanyain di sini banyak yang nonton waktu lalu. Ada Zuma dibawa. Zuma itu
bawa Al-Qur'annya, saya bawa Alkitab saya, bahas masing-masing kitab. Bapak, jangankan semua Bapak, nabinya pun saya debat dengan nabinya, Pak. Lah kan Bapak nanya kan, saya jawab. Nah, sekarang kami nanya nggak bisa. Lah, tergantung asumsinya Bapak gitu kan. Kan saya sudah jawab. Pak, coba tuh Pak dijawab dulu pertanyaannya. Kalau nggak bisa jawab, bilang gini dulu. Bilang begini dulu sebelum Anda bertanya. Mas Billy, maaf, saya Ariel tidak bisa menjawab, ilmu saya masih di bawah. Begitu aja. Ya.